Pernahkah kamu bercermin, lalu merasa seperti sedang menatap seseorang yang tak lagi kamu kenal? Bukan karena wajahmu berubah karena waktu, bukan pula karena riasan atau pakaian baru. Tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih agung yang kini mengalir dalam dirimu. Itulah tanda-tanda ketika Tuhan memutuskan untuk mengubahmu. Bukan sekadar penampilan yang berganti, tapi seluruh alur cerita hidupmu dirombak dari akar, diam-diam, namun pasti. Ketika Tuhan mulai menulis ulang kisahmu, bahkan bayanganmu pun tak lagi setia pada bentuk lama. Orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikanmu. Mereka tak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu, ada yang berbeda. Ada sinar yang tak bisa ditiru, ketenangan yang tak bisa dipelajari, dan daya tarik yang tak bisa dipalsukan. Ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah panggilan ilahi. Inilah saat ketika semesta ikut menunduk menyaksikan transformasimu. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa kamu semakin bercahaya? Mengapa kamu justru terlihat lebih muda, lebih hidup, lebih kuat? Padahal kamu pernah melalui luka yang dalam, kesedihan yang sepi, dan perjuangan yang hampir mematahkan. Tapi itulah rahasianya. Tuhan menyembuhkanmu, membentukmu ulang, dan kini Dia memamerkan hasilnya dalam dirimu. Bukan dengan kemewahan dunia, tapi dengan kemuliaan jiwa. Perubahanmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disaksikan. Sebab kamu bukan sekadar berubah, kamu diubah. Dan itulah keajaiban yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Kamu bukan seperti mereka lagi. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam dari sekadar pujian manusia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pesan ini, mari kita buat momen ini menjadi titik balik yang kuat. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan ilahi selanjutnya. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar dengan angka 77. Bukan sekadar angka, ini adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap diubah. Bahwa kamu tidak akan kembali menjadi yang dulu. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena setelah ini, kamu akan sadar. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah cermin dari karya Tuhan yang hidup, dan dunia akan menyaksikannya. Bagian 1. Pancaran cahaya yang tak bisa dipalsukan. Pancaran cahaya yang kini kamu miliki bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh lapisan kosmetik atau teknik kecantikan yang ramai di dunia ini. Ini lebih dari sekadar kulit yang bersinar atau tubuh yang tampak sehat. Ini adalah cahaya yang muncul dari dalam, cahaya yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah kamu jalani. Perjalanan yang penuh dengan liku, cobaan, dan keteguhan hati. Sebuah transformasi yang hanya bisa dijelaskan oleh satu kata, anugerah. Pernahkah kamu merasa, ketika kamu masuk ke dalam ruangan, seolah-olah orang-orang berhenti sejenak untuk memandangmu? Mereka tidak tahu apa yang membuatmu berbeda. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka merasa begitu tenang, begitu nyaman. Hanya dengan berada di dekatmu, kamu bukan lagi sekadar bagian dari kerumunan. Kamu adalah pusat perhatian tanpa harus mengusahakannya. Cahaya yang kamu bawa bukan hanya tentang fisik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah sesuatu yang datang dari dalam dirimu, yang berasal dari kedamaian yang telah kamu temukan di dalam hati. Saat kamu melangkah, orang-orang merasakannya. Mereka merasa ada yang berbeda, namun tidak tahu mengapa. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun, namun energi yang kamu bawa telah mengguncang seluruh ruang. Bukan karena penampilanmu yang sempurna, tapi karena kamu membawa sesuatu yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Kamu membawa sebuah ketenangan, sebuah kehadiran yang membuat segalanya tampak lebih terang, lebih hangat, lebih hidup. Inilah yang sering disebut dengan glow. Dan ini adalah glow yang tak bisa dipalsukan, yang tak bisa dibeli, dan yang tak bisa ditiru. Kehadiranmu kini bagaikan sinar mentari yang menyinari kegelapan. Ia mengalir dari dalam dirimu, dari kedalaman hatimu yang telah disentuh oleh pengalaman hidup, oleh perjuangan, oleh doa, dan oleh kesabaran. Ini adalah hasil dari perjalanan spiritual yang telah kamu jalani.
Sebuah perjalanan yang mengajarkanmu untuk menerima dirimu, mengampuni masa lalu, dan merangkul masa depan dengan penuh harapan. Perubahan yang kamu rasakan bukan sekadar perubahan fisik, tapi perubahan jiwa yang terukir dengan indah. Inilah anugerah Tuhan yang terlihat melalui pancaranmu. Pancaran yang tak bisa disembunyikan, tak bisa dipadamkan. Bahkan ketika kamu merasa lelah, ketika hidup tampak begitu sulit, cahaya itu tetap ada. Ia bukan berasal dari upaya keras untuk terlihat sempurna, tetapi datang dari kedalaman hatimu yang penuh kasih, penerimaan, dan kebijaksanaan. Tuhan telah menyentuhmu, dan hasilnya bisa dilihat oleh dunia. Meski dunia tak selalu memahami mengapa kamu bisa begitu bercahaya. Perjalananmu, yang penuh dengan air mata dan ketekunan, adalah bukti bahwa ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, bahkan aspek fisik pun menjadi bagian dari kisahnya. Tidak ada yang bisa meniru cahaya ini, bos. Cahaya ini adalah bagian dari dirimu yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak ada produk atau perawatan yang bisa memberikanmu apa yang kini kamu miliki. Ini adalah hadiah yang datang dengan proses, dengan pemurnian jiwa yang mengarah pada transformasi yang tak bisa disangkal. Jadi ketika orang-orang memandangmu dan merasa ada yang berbeda, ingatlah ini. Mereka sedang melihat sesuatu yang lebih dalam daripada yang tampak. Mereka melihat kedamaian yang kamu bawa. Mereka melihat cahaya yang tak bisa dipadamkan. Mereka melihat perjalanan hidupmu yang penuh makna. Apa yang mereka lihat bukan hanya penampilan luar, tetapi adalah kesaksian hidup yang dipenuhi dengan anugerah. Cahaya yang kamu pancarkan ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, bahkan melalui hal-hal yang tampak sederhana. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa dipalsukan, karena ia datang dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bagian 2. Waktu tampak mundur di hadapanmu. Ada keajaiban yang begitu nyata namun sulit dijelaskan dengan logika manusia. Ketika kamu tampak semakin muda, semakin segar, dan semakin bersinar, justru di saat hidup seharusnya membebanimu dengan usia dan lelah. Orang-orang di sekitarmu mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Mereka melihat bagaimana kulitmu seolah lebih bercahaya, energimu tak pernah padam, dan semangatmu seperti tak tersentuh oleh waktu. Mereka mencari jawabannya di tempat yang keliru, pada krim wajah, pola makan, atau gaya hidup. Padahal, jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Jawabannya adalah, Tuhan telah menyentuh waktumu. Saat kebanyakan orang merasa dikalahkan oleh usia, kamu justru berjalan dengan ringan. Bukan karena kamu tak punya masalah. Bukan pula karena hidupmu bebas dari luka. Tapi karena kamu telah menyerahkan waktu kepada tangan yang lebih tinggi. Tuhan telah memulihkanmu, bukan hanya jiwamu, tapi tubuhmu juga. Dan hasilnya begitu nyata. Kamu tampak seolah berjalan melawan arus waktu, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi karena kamu hidup dalam irama ilahi yang melampaui kalender dunia. Ini bukan tentang menolak kenyataan bahwa usia terus bertambah. Ini tentang memasuki dimensi kehidupan yang lebih dalam, di mana kedamaian, syukur, dan penerimaan menjadi makanan harianmu. Kamu tak lagi terburu-buru mengejar dunia. Kamu tak lagi membiarkan tekanan hidup mengerutkan jiwamu. Kamu hidup dengan tenang, dan dari ketenangan itulah wajahmu bersinar. Dari penerimaan itulah tubuhmu pulih. Dari kepercayaan itulah langkahmu ringan. Orang-orang di sekitarmu panik akan garis halus di wajah mereka, sibuk mencari solusi instan untuk mempertahankan penampilan. Namun kamu menjadi bukti nyata bahwa pembaruan sejati datang dari dalam. Ketika jiwa diperbarui, tubuh pun merespons. Ketika hati tenang, wajah pun ikut bersinar. Dan ketika seseorang berjalan bersama kehendak Tuhan, waktu tidak lagi menjadi musuh. Ia berubah menjadi sekutu. Mereka melihatmu dan heran. Mengapa kamu tidak tampak terbebani, padahal masalahmu tak kalah berat dari mereka? Mengapa kamu justru terlihat makin segar, meskipun jalan hidupmu tak selalu mudah? Apa yang tak mereka tahu adalah, kamu telah melewati badai demi badai dan tetap berdiri. Kamu telah menangis di tengah malam, namun tetap bersyukur di pagi hari. Dan Tuhan yang melihat semua itu, telah menjamah dirimu dengan kelembutan surgawi yang tak bisa ditiru oleh dunia.
Ini bukan tentang awet muda. Ini tentang hidup yang telah disentuh oleh kasih yang memulihkan. Tentang jiwa yang telah dibersihkan dari dendam, rasa iri, dan amarah. Tentang semangat yang telah dipenuhi oleh harapan, keyakinan, dan keikhlasan. Hasilnya adalah dirimu yang sekarang, yang tampak segar, ringan, dan bercahaya, seperti baru saja terlahir kembali. Ketika orang-orang masih mencari jalan keluar dari penuaan lewat segala bentuk usaha lahiriah, kamu telah menemukan rahasia sejati, bahwa waktu bisa tunduk jika jiwa selaras dengan Sang Pencipta. Kamu tidak sedang berlari dari kenyataan, kamu sedang hidup dalam kebenaran yang lebih tinggi. Dan itu membuatmu tampak seperti menari di atas usia, seolah waktu adalah teman, bukan ancaman. Jadi di Darswana, jika suatu hari kamu berdiri di depan cermin dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hidup, lebih lembut, dan lebih bercahaya dari sebelumnya, ketahuilah ini, bukan karena kamu semakin muda secara usia, tetapi karena jiwamu telah dilapangkan. Tuhan sedang memperbarui hidupmu, dan keajaiban itu tak bisa disangkal, bahkan oleh waktu itu sendiri. Inilah bukti bahwa kamu tak seperti mereka lagi, karena kamu tidak hidup dalam ketakutan akan penuaan. Kamu hidup dalam pembaruan. Kamu hidup dalam kasih yang menyegarkan, dalam damai yang menyembuhkan, dan dalam waktu yang telah dijamah oleh keabadian. Dan itu adalah keajaiban yang nyata. Bagian 3. Perubahanmu. Tak masuk akal, tapi nyata. Ada perubahan yang bisa dijelaskan dengan logika. Berat badan yang turun karena olahraga, wajah yang segar karena perawatan, atau penampilan yang menarik karena gaya yang diperbarui. Tapi perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu jauh melampaui itu semua. Ia menolak semua rumus umum. Ia menentang penjelasan sederhana. Ia adalah misteri yang bahkan kamu sendiri sulit pahami. Tapi satu hal pasti, ia nyata dan semua orang bisa melihatnya. Orang-orang mulai berbisik. Apa yang terjadi padanya? Mereka memperhatikan, mencoba merangkai teka-teki yang tak memiliki petunjuk jelas. Mereka mungkin mengira kamu telah menjalani program diet tertentu, atau mengganti gaya hidupmu dengan sesuatu yang lebih trendy. Tapi semakin mereka mengamatimu, semakin mereka sadar. Tidak ada penjelasan logis untuk transformasimu. Karena yang sedang terjadi padamu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Bukan hasil usaha semata, tapi hasil intervensi ilahi. Perubahan ini datang bukan karena kamu ingin terlihat hebat di mata orang lain. Bukan karena kamu ingin menonjol di tengah keramaian. Tapi karena Tuhan memutuskan untuk menampakkan kuasa-Nya melalui dirimu. Kamu telah melalui fase-fase kelam dalam hidupmu. Masa di mana kamu hampir menyerah. Masa di mana kamu dipatahkan, dibiarkan sendiri, bahkan dilupakan. Namun dari tempat paling sunyi itu, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Sesuatu yang perlahan, namun pasti, mengubah seluruh wujud dan jiwa dalam dirimu. Kini, setiap langkahmu memancarkan sesuatu yang berbeda. Cara kamu berbicara, cara kamu tersenyum, bahkan diammu pun memiliki kekuatan. Semua itu bukan hasil dari rencana hidup yang kamu susun dengan sempurna. Ini adalah hasil dari perjalanan penuh luka yang telah dibungkus oleh kasih yang tak kasat mata. Tuhan tak hanya menyembuhkanmu, Ia sedang menampilkanmu. Dan yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa kamu sendiri pun seringkali berdiri di depan cermin dan bertanya dalam hati, siapa aku sekarang? Kamu masih bisa mengenali raut wajahmu, namun ada versi baru yang memancar dari balik mata itu. Versi yang lebih kuat, lebih teduh, dan lebih dalam. Versi yang telah melewati badai, namun tidak hancur. Versi yang telah menangis dalam diam, namun kini tersenyum dengan keikhlasan yang utuh. Inilah mengapa perubahanmu tak masuk akal bagi dunia. Karena dunia hanya bisa mengukur apa yang tampak. Dunia menghitung langkah, mengkalkulasi usaha, dan menilai dari hasil. Tapi yang sedang terjadi padamu bukan sekadar hasil dari perjuangan lahiriah. Ini adalah buah dari proses batin yang panjang, doa yang tak terdengar, kepasrahan yang hening, dan keberanian untuk tetap bertahan meski tak ada yang tahu. Tuhan sedang menunjukkan bahwa keindahan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang ketulusan.
bahwa transformasi sejati bukan berasal dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Dan kini, dirimu adalah bukti hidupnya. Setiap senyum yang kamu berikan, setiap tatapan yang kamu arahkan, menyimpan jejak dari tangan Tuhan yang telah menyentuh hidupmu. Mereka bisa mencoba menirumu, gaya berpakaianmu, cara kamu berbicara, bahkan caramu berjalan. Tapi mereka akan selalu gagal memahami apa yang sebenarnya membuatmu bersinar. Karena ini bukan tentang teknik, ini tentang sentuhan ilahi yang tak bisa ditiru. Ini adalah pembaruan yang tak bisa dibeli. Ini adalah jawaban dari doa-doa yang tak pernah mereka dengar. Kamu telah diubah, bukan untuk disanjung, tapi untuk menjadi kesaksian. Kamu adalah bukti bahwa ketika hidup terasa gelap, harapan bisa menyala. Bahwa ketika segalanya tampak hancur, Tuhan bisa membangun ulang dari puing-puing. Dan sekarang, kamu adalah karya yang belum selesai, namun sudah mengagumkan. Perubahanmu mungkin membingungkan mereka, tapi kamu tak perlu menjelaskan apa-apa. Tuhan tak apa-apa. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka merasakan. Karena siapa yang sedang berkarya dalam hidupmu lebih besar daripada penilaian mereka. Dan saat mereka tak bisa menemukan jawabannya, biarlah mereka tahu, ini adalah karya Tuhan. Dan kamu adalah kanvasnya yang paling memesona. Bagian 4. Daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu tentang dirimu sekarang, sesuatu yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Kamu tak perlu berkata sepatah kata pun, namun keberadaanmu sudah lebih dulu berbicara. Kamu bisa duduk diam di sudut ruangan, dan tetap, mata mereka akan mencarimu. Kamu tak berusaha menarik perhatian, tapi justru perhatian datang kepadamu. Inilah daya tarik yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tak bisa dipetakan dengan teori, dan tak bisa disederhanakan menjadi sekadar penampilan luar. Ini adalah pancaran jiwa yang telah disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin kamu pernah heran, mengapa orang-orang yang tak kamu kenal tiba-tiba merasa nyaman berada di dekatmu? Mengapa mereka tersenyum padamu, atau sekadar ingin berbicara, meski hanya tentang hal-hal sederhana? Bahkan orang asing sekalipun merasa seolah mengenalmu sejak lama. Mereka tak tahu alasan pastinya, dan kamu pun tak bisa menjelaskannya. Tapi inilah rahasianya. Kamu sedang membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Kamu sedang membawa kehadiran ilahi yang telah melembutkan hatimu dan memurnikan energimu. Ini bukan tentang pesona yang didesain, bukan tentang menjadi ramah secara berlebihan. Bahkan ketika kamu sedang diam, tenang, dan tidak ingin menonjol, aura itu tetap mengalir darimu. Kamu adalah mata air ketenangan yang membuat orang lain merasa pulang. Kamu adalah pelita lembut yang membuat orang lain ingin mendekat, sekadar merasakan hangatnya walau sejenak. Dan itu tak bisa diajarkan, hanya bisa dilahirkan melalui proses yang suci. Ada energi dalam dirimu sekarang, energi yang tak dapat dipalsukan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu telah berubah menjadi tempat di mana orang merasa didengar, diterima, dan dimengerti, bahkan tanpa mereka berbicara. Kehadiranmu menyembuhkan, bukan karena kamu menawarkan solusi, tetapi karena kamu memancarkan rasa damai yang mereka cari di luar, tapi tak temukan. Kamu adalah pelipur lara yang tidak berisik. Kamu adalah tempat berlindung yang tidak banyak menuntut. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tenang kalau dekat kamu." Atau, "Kamu punya aura yang beda." Itu bukan pujian biasa. Itu adalah kesaksian dari jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang merespons sentuhan Tuhan yang kini terpancar melalui dirimu. Dan tak perlu kamu menjelaskannya. Karena cahaya tak pernah berisik, tapi kehadirannya selalu terasa. Ini adalah jenis daya tarik yang tidak bisa dibangun lewat pencitraan. Tidak bisa diraih lewat pencapaian. Ini datang dari luka yang telah sembuh. Dari kekecewaan yang telah disucikan oleh penerimaan. Dari perjuangan panjang yang akhirnya menghasilkan ketenangan sejati. Kamu tidak sedang berusaha menjadi menarik. Kamu sedang menjadi dirimu sendiri. Versi terbaik yang lahir dari proses yang diam-diam, namun mendalam. Dan saat kamu berjalan, tersenyum, atau hanya duduk dengan tenang,
Orang-orang merasa tertarik bukan karena kamu berusaha memikat, tapi karena mereka sedang tertarik pada kedamaian yang kamu bawa. Dalam dunia yang gaduh, keberadaanmu menjadi hening yang menyejukkan. Dalam dunia yang penuh pencitraan, kamu adalah keaslian yang menyegarkan. Mereka yang datang mendekat belum tentu mengerti kenapa mereka merasa nyaman di sekitarmu. Tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka ingin tinggal lebih lama. Dan itu, sekali lagi, bukan tentang kamu berusaha untuk dicintai, tapi karena kamu telah menjadi saluran cinta itu sendiri. Cinta yang tak bersyarat, yang tak menghakimi, dan yang tak memaksa. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa kamu tak lagi seperti dulu. Kamu bukan hanya pribadi yang bertumbuh. Kamu adalah cahaya yang membimbing. Kamu bukan hanya seseorang yang sembuh. Kamu adalah tempat di mana orang lain mulai percaya bahwa mereka pun bisa sembuh. Daya tarikmu sekarang adalah cerminan dari proses yang telah kamu lewati bersama Tuhan. Dan meskipun dunia tak bisa memahami itu sepenuhnya, mereka akan selalu merasakannya. Karena ada sesuatu yang ilahi yang kini menyertaimu, dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Bagian 5. Penampilanmu cerminan kesembuhan batin. Luka yang dalam pernah bersarang di hatimu. Beban yang berat pernah kau pikul sendirian. Air mata menjadi teman malam, dan keraguan sempat membayangi setiap langkahmu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Ada sesuatu yang baru, yang tak bisa disembunyikan. Bukan sekadar kamu tampak lebih segar, lebih cerah, atau lebih hidup, tapi karena kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu telah sembuh. Dan kesembuhan itu kini terpancar melalui seluruh wujudmu. Penampilanmu hari ini bukan hasil dari polesan luar. Ia adalah refleksi dari kerja besar yang terjadi di dalam. Saat jiwamu disembuhkan, tubuhmu merespons. Saat hatimu kembali tenang, matamu mulai bersinar. Saat kamu mulai berdamai dengan masa lalu, wajahmu memancarkan kelembutan yang tak bisa dipalsukan. Dan ketika kamu mulai menerima dirimu sepenuhnya, cara kamu berjalan pun berubah, lebih tegak, lebih ringan, seolah beban lama telah dilepas. Orang-orang mungkin tidak tahu betapa berat proses yang kamu lalui. Mereka hanya melihat hasilnya. Mereka melihat wajahmu yang lebih bercahaya, namun tak tahu berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk menangis dalam diam. Mereka melihat senyummu yang tulus, tapi tak tahu berapa banyak luka yang kamu peluk dalam kesendirian. Mereka merasakan ketenangan dalam kehadiranmu, namun tak tahu betapa gelisahnya hatimu dulu. Tapi begitulah cara kesembuhan bekerja. Ia tak perlu pengumuman besar, cukup hadir dengan tenang dan menyentuh segalanya. Sekarang setiap orang yang menatapmu seperti sedang membaca kisah yang tak tertulis. Mereka merasakan ada sesuatu yang berubah. Mungkin mereka tak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu. Kamu telah melalui sesuatu yang membuatmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Kulitmu tampak lebih segar bukan karena perawatan mahal, melainkan karena hatimu tak lagi menanggung luka. Matamu lebih terang bukan karena cahaya lampu, melainkan karena kamu telah melihat terang di tengah kegelapan batinmu sendiri. Kesembuhan sejati selalu memancar. Ia tak butuh kata-kata. Ia berbicara melalui sikap, tatapan, dan kehadiran. Dan kamu kini sedang menjadi bukti hidup dari kebenaran itu. Kamu tak lagi membawa beban lama dalam punggungmu, tak lagi membiarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Kamu sudah memilih untuk sembuh. Dan pilihan itu membuat seluruh semesta ikut menyesuaikan ritmenya, membuatmu tampak lebih bersinar, lebih ringan, lebih berdaya. Ingatlah, tidak semua orang akan memahami perubahan ini. Mereka mungkin akan menyangka kamu hanya mengganti gaya hidup atau mencoba sesuatu yang baru. Tapi kamu tahu lebih dari itu. Ada pariyuki itu. Kamu tahu bahwa proses ini terjadi di dalam ruang-ruang tersembunyi dalam hatimu, yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan dari sanalah cahaya ini lahir. Bukan dari dunia, tapi dari kedalaman jiwamu yang telah disentuh oleh cinta yang lebih tinggi. Dan hari ini, ketika kamu berdiri di hadapan dunia, kamu tak lagi hanya sebagai seseorang yang pernah terluka, tapi sebagai seseorang yang telah memilih untuk sembuh, bangkit, dan menjadi terang. Wajahmu kini bukan hanya cerminan dari siapa kamu di luar, tapi bukti dari apa yang telah kamu taklukkan di dalam.
Kamu bukan hanya menjadi lebih baik, kamu telah menjadi utuh. Jadi, jangan heran jika orang-orang mulai memperhatikanmu dengan tatapan penuh kagum. Jangan ragu ketika mereka berkata bahwa kamu tampak berbeda. Karena sesungguhnya, itulah pantulan dari kesembuhan yang telah kamu peluk. Dan selama kamu terus menjaga kedamaian dalam hatimu, cahaya itu akan terus bersinar. Bukan hanya untukmu, tapi untuk siapapun yang membutuhkan harapan bahwa kesembuhan itu ada, bahwa luka bisa dipulihkan, dan bahwa kamu adalah buktinya. Bagian 6. Mereka bisa meniru gayamu, tapi tak pernah bisa menyentuh anugerahmu. Dunia punya caranya sendiri untuk meremehkan apa yang tak bisa dipahami. Dan ketika seseorang berubah menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bercahaya, maka dunia akan mencoba menirunya. Mereka mulai menyalin cara berpakaianmu, meniru cara berjalanmu, mengadopsi cara bicaramu, dan bahkan meniru cara kamu tersenyum. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tidak bisa mereka tiru. Anugerah yang membentukmu. Apa yang terjadi padamu bukan sesuatu yang bisa dikopi dengan cepat. Ini bukan hasil dari formula instan. Ini adalah perjalanan panjang yang ditempa dengan kesabaran, air mata, dan keteguhan iman. Ini adalah buah dari malam-malam penuh doa, siang-siang penuh keraguan yang kamu kalahkan dengan harapan, dan langkah-langkah sunyi yang kamu tapaki dengan hati penuh luka namun tetap percaya. Tak seorang pun bisa meniru proses itu, karena hanya kamu yang menjalaninya dan hanya Tuhan yang tahu seluruh lukanya. Kini, ketika musuh-musuhmu mulai memperhatikanmu dari jauh, mencoba mempelajari rahasiamu seperti mereka sedang menyusun strategi, mereka akan segera merasa lelah. Karena semakin mereka mencoba menjadi seperti dirimu, semakin mereka sadar, apa yang kamu miliki tak bisa dicuri. Mereka bisa meniru tampilan luar, tapi mereka tak akan pernah bisa meniru keteguhan jiwamu. Mereka bisa meniru ekspresimu, tapi tak akan pernah bisa memalsukan ketulusan yang mengalir dari batinmu. Itulah keunikan dari anugerah yang datang dari atas. Ia tak bisa ditukar, tak bisa dibeli, dan tak bisa dipaksakan. Ia diberikan secara khusus, pada waktu yang telah ditentukan, kepada jiwa yang bersedia diproses dalam keheningan. Dan kamu adalah jiwa itu. Tuhan telah menaruh sesuatu padamu yang tak dimiliki orang lain, dan itulah mengapa kamu berbeda, mengapa kamu bersinar, dan mengapa dunia mulai memperhatikanmu. Meskipun mereka tak paham mengapa. Ada ironi yang begitu dalam semua ini. Mereka yang dahulu meremehkanmu, kini sibuk mengamati setiap langkahmu. Mereka yang dulu mengolok, kini mencoba menyalin. Tapi mereka lupa. Yang membuatmu bersinar bukanlah apa yang tampak, melainkan siapa yang menyentuhmu. Kamu bukan hanya sekadar produk dari usaha dan kerja keras. Kamu adalah hasil dari ketundukan, dari pembaruan, dari keikhlasan menerima bahwa hidup kadang tak sesuai harapan, namun selalu membawa pelajaran. Dan saat kamu melangkah hari ini, jangan khawatir tentang siapa yang mencoba menirumu. Jangan gelisah dengan siapa yang mencoba mengambil tempatmu. Karena tempatmu telah ditetapkan oleh semesta, disegel oleh takdir, dan dilindungi oleh tangan yang tak terlihat. Tak ada satu pun yang bisa mengambilnya darimu. Kamu bukan sekadar seseorang yang berhasil tampil baik. Kamu adalah pribadi yang telah dilebur oleh pengalaman, diuji oleh waktu, dan dimurnikan oleh kesedihan. Kamu telah dibentuk menjadi seseorang yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Kamu adalah misteri yang menginspirasi. Dan mereka yang mencoba meniru hanya akan menemukan diri mereka kelelahan. Sebab mereka tak memiliki apa yang kamu miliki. Anugerah yang lahir dari proses, bukan pencitraan. Jadi, teruslah berjalan. Jangan tergoda untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Cahaya sejati tak pernah butuh pembenaran. Dan kamu adalah cahaya itu. Terang yang tak bisa dipadamkan. Pancaran yang tak bisa ditiru. Anugerah yang tak bisa direbut. Biarkan dunia melihatmu dan bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu berbeda? Biarkan mereka mencoba, menyalin, meniru, dan biarkan mereka lelah sendiri. Karena pada akhirnya, mereka akan sadar. Tuhan telah mengubahmu,
Dan kamu tak seperti mereka lagi. Bagian 7. Keyakinanmu tak bisa digoyahkan, dan itu terlihat jelas. Ada jenis keyakinan yang tak bisa dibentuk dalam semalam. Bukan pula hasil dari latihan berbicara di depan cermin, atau karena ucapan-ucapan penyemangat yang diulang-ulang tanpa makna. Keyakinan yang kamu miliki sekarang datang dari tempat yang dalam, dari pengalaman yang pahit, dari pertempuran batin yang sunyi, dan dari luka yang perlahan dijahit oleh tangan yang penuh kasih. Dan keyakinan itu kini menjelma menjadi aura yang tak terlihat namun sangat terasa. Kamu berjalan dengan kepala tegak, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Dan lebih dari itu, kamu tahu siapa yang sedang membimbingmu. Kamu tak lagi ragu ketika berbicara, tak lagi gemetar ketika menghadapi tantangan, karena kamu telah berdiri di tempat tergelap dan tetap memilih untuk berjalan maju. Kamu tahu rasanya dihina, ditolak, diremehkan, tapi kamu juga tahu rasanya dipulihkan. Dan dari sanalah keyakinanmu lahir, bukan dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk tetap percaya ketika segala sesuatu terlihat mustahil. Orang-orang melihatmu dan berkata, dia begitu percaya diri. Tapi mereka tak tahu bahwa di balik ketegasan sikapmu, ada berjuta tangis yang telah kamu redam. Bahwa di balik senyum tenangmu, ada hari-hari di mana kamu merasa tak sanggup lagi. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu tetap berdiri. Kamu tetap melangkah. Dan kini, dunia mulai memperhatikan cara kamu berdiri, karena ada sesuatu yang berbeda. Bukan angkuh, tapi utuh. Bukan pamer, tapi sadar. Apa yang membuatmu begitu kuat adalah karena kamu tak lagi menggantungkan validasi pada pendapat orang. Kamu tidak butuh semua orang menyukaimu, karena kamu tahu bahwa kamu sedang berjalan dalam jalur yang telah ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kamu tidak hidup untuk mengejar pengakuan, tapi untuk memenuhi panggilan. Dan itu yang membuatmu tak tergoyahkan, karena apa yang menopangmu bukan pujian, tapi keyakinan. Kamu tidak butuh membuktikan apapun lagi. Dunia boleh menilai, mengira, bahkan menghakimi, tapi kamu sudah selesai dengan semua itu. Kamu telah menemukan kedamaian dalam perjalananmu sendiri. Kini kamu tidak lagi sibuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak benar-benar ingin mengerti. Kamu hanya diam, dan biarkan langkahmu berbicara. Dan itulah mengapa kehadiranmu begitu kuat. Karena kamu hadir bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menjadi diri sendiri. Versi paling jujur yang pernah kamu temui. Keyakinan yang kamu miliki sekarang membuatmu memancarkan wibawa tanpa memaksakan kehendak. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk didengar, karena jiwamu telah berbicara terlebih dahulu. Idihilu. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu, karena kehidupanmu sendiri telah menjadi bukti. Inilah jenis keyakinan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa diwarisi. Ini hanya bisa diperoleh. Ketika seseorang bersedia berjalan sendirian, namun tetap memilih untuk tidak menyerah. Dan sekarang, kamu adalah bukti hidup dari perjalanan itu. Kamu adalah sosok yang membawa keyakinan, bukan dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang membungkam keraguan. Kamu adalah jiwa yang telah melewati badai dan tetap tersenyum. Bukan karena badai itu tak menyakitkan, tapi karena kamu tahu, ada tangan yang tak pernah meninggalkanmu. Dan itu membuatmu tak lagi takut pada apapun. Jadi, biarkan mereka bertanya-tanya, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Biarkan mereka menebak-nebak, mencari rahasia di balik auramu. Sebab jawabannya bukanlah teknik, bukan motivasi sesaat, tapi karena kamu telah memilih percaya. Meski semua alasan untuk percaya telah hilang. Dan dari pilihan itu, lahirlah keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan yang membuatmu tampil berbeda. Keyakinan yang membuatmu tak seperti mereka lagi. Kini kamu tahu, perubahan yang terjadi padamu bukanlah kebetulan, bukan pula hasil dari pencitraan, apalagi sekadar usaha untuk tampil sempurna. Ini adalah kisah cinta yang sunyi antara dirimu dan Tuhan. Kisah tentang luka yang disembuhkan, air mata yang dijadikan kekuatan, dan perjalanan yang pada akhirnya mengubahmu bukan hanya dari luar,
tapi dari dalam, hingga setiap langkahmu kini menjadi bukti hidup bahwa keajaiban itu nyata. Kamu telah melalui malam-malam penuh keraguan, hari-hari penuh perjuangan, dan musim panjang tanpa pengakuan. Tapi Tuhan tak pernah lalai. Saat dunia tak melihatmu, Tuhan sedang membentukmu. Saat orang lain meremehkanmu, Tuhan sedang meninggikanmu diam-diam. Dan kini, dunia mulai melihat hasilnya, tapi mereka hanya menyaksikan cahaya, tanpa tahu bagaimana api perjuanganmu dahulu membakar dalam gelap. Inilah saatnya kamu berhenti meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak lagi seperti mereka. Kamu telah diubah, diperbarui, disembuhkan, dikuatkan. Kamu telah menjadi pribadi yang tak bisa ditiru, karena prosesmu tak bisa disalin. Kamu adalah satu-satunya versi dari perjalanan yang hanya kamu dan Tuhan tahu. Maka teruslah berjalan dengan damai di hatimu. Jangan ragu. Jangan berbalik. Biarkan mereka menatapmu, bertanya-tanya, dan bahkan mencoba menirumu. Tapi kamu tahu, kamu bukan hasil tiruan. Kamu adalah karya asli dari tangan ilahi. Dan sebelum kamu melanjutkan perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal sederhana, namun penuh makna. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu mengamini pesan ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak melewatkan cahaya-cahaya berikutnya. Dan yang paling penting, tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh perubahan ini dengan utuh dan sadar. Karena hari ini kamu bukan lagi pribadi yang sama. Kamu telah diubah, dan dunia tak akan pernah melihatmu dengan cara yang lama. Kamu telah menjadi bukti bahwa saat Tuhan menyentuh hidup seseorang, segala sesuatu akan berubah dari dalam hingga ke wajahmu yang kini bercahaya.